Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi ada 3 penanya yang sudah menyampaikan di sesi 1 ini. Untuk itu kepada Bapak Ibu narasumber untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Semoga Bapak. Semua Ibu Bapak, yang pertama untuk jadwal Ibu Bapak, jadwal secara pasti kami belum bisa matur, tapi hanya ancur-ancur ya Bapak. Tadi kami sudah sebutkan antara sosialisasi dengan konsultasi publik ini ada pendataan awal kurang lebih 30 hari. Kemudian dari konsultasi publik ini kalau memang kelihatannya tidak bisa Pak. Kalau bisa serentak bisa cepat ya, tapi kelihatannya nggak bisa serentak ya, kurang lebih nanti ya 30 hari paling cepat itu Pak. Karena seluruh 30 kelurahan, tidak hanya kelurahan Ambang Ketawang saja. Nah ini untuk konsultasi publiknya saja pelaksanaannya sudah di tahun depan Ibu Bapak. Karena sekarang kan sudah tanggal 7 nih. Kalau bisa cepat kayaknya kita juga belum bisa matur 30 hari bisa selesai pendataan awal, karena ini sosialisasi masih belum selesai dilakukan. Kalau hari ini insya Allah nanti Ambang Ketawang sudah selesai, tapi masih ada 2 lagi di Sleman dan 2 yang di Bantul. Alhamdulillah yang di Kulon Progo ini sudah selesai kami lakukan sosialisasi. Jadi kurang lebih nanti IPL-nya baru terbit tahun depan Ibu Bapak. Kalau Januari itu ya saya ragu-ragu ya. Tapi jadwal permintaannya beliau-beliau itu memang Januari, tapi ya mudah-mudahan Januari. Nah nanti appraisal ya sesudah Januari Pak, karena tadi Pak Hari sudah ada menerjunkan Satgas dulu, Satgas berapa hari turunnya. Nah, ini nanti biar Pak Hari menjelaskan untuk jadwal yang pelaksanaan. Apa langsung Pak ya Mas Ari ya? Biar sekalian kan tadi Pak Arif kan nanyanya cuma jadwal ya Pak. Nah, ini sekalian nanti yang pelaksanaan. Kalau yang dari persiapan kurang lebih begitu Pak. Saya belum bisa matur tanggal yang pasti, tapi hanya perkiraan. Moga Pak Ari untuk jadwalnya saja Pak pelaksanaan. Matur mohon izin Pak Arif. Bapak Ibu sekalian, jadi tahap persiapan ini nanti produknya adalah izin penunjukan lokasi IPL dari gubernur. Nanti setelah IPL dari gubernur itu keluar terbit, maka ada proses nanti untuk tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan. Tentunya tahap pelaksanaan nanti yang akan menjadi pelaksana pengadaan tanahnya adalah di kantor wilayah BPN DIY. Karena ini adalah PSN, maka nanti yang menjadi pelaksana pengadaan tanahnya adalah kantor wilayah BPN DIY. Selanjutnya dalam proses nanti akan dilakukan pematokan itu dari rencana di atas peta, di atas kertas, untuk kemudian diterapkan di lapang. Nanti setelah itu baru nanti ada pendataan satgas fisik, pengukuran, dan juga pendataan berkas, pendataan bangunan, pendataan tanam tumbuh seperti itu. Kemudian ada pengumuman, jadi pengumuman, kemudian setelah itu ada appraisal, penilai, kemudian musyawarah, kemudian nanti baru pembayaran. Jadi tahapan itu nanti seperti itu nanti. Cepat waktunya kapan kita belum tahu. Jadi ini saja kita masih di awal, masih sosialisasi. Kemudian habis itu masih ada konsultasi publik. Konsultasi publik untuk 2.417 bidang tadi saya kira juga butuh waktu juga.
Karena yang namanya konsultasi publik itu satu persatu, wawancara seperti ini. Kalau ini kan secara umum ya, kalau konsultasi publik itu satu persatu. Bapak Ibu nanti ada dengan petugas di sini nanti akan ditanyai satu persatu. Bapak itu juga butuh waktu juga. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya tadi, yang Ibu di bagian tengah dan Bapak yang sebelah ini mirip ya. Jadi apabila sertifikat tanahnya, pemilik tanah di sertifikat itu sudah meninggal, maka nanti ada yang namanya surat keterangan waris. Di surat keterangan waris itu misalnya yang meninggal bapaknya namanya Abdul. Nanti dalam keterangan waris itu disebutkan kami ahli waris dari Abdul itu terakhir berdomisili di sini telah meninggal dunia pada tanggal sekian. Kemudian selama hidupnya Pak Abdul ini menikah dengan siapa? Misalnya dengan Ibu Sri misalnya, Ibu Sri. Nah, yang saat ini masih hidup. Jadi nanti ada keterangannya apakah sudah meninggal atau masih hidup. Ya, masih hidup misalnya. Kemudian dari perkawinan yang sah tersebut telah dilahirkan anak yang pertama namanya siapa? Mungkin si A, si B, dan si C seperti itu. Nah, kemudian nanti yang akan tanda tangan itu ya istri atau suami, kemudian istri kalau yang meninggal suami, kemudian kalau yang meninggal suami ya nanti si istri nanti suaminya juga ikut tanda tangan beserta anak-anaknya. Jadi misalnya Ibu Sri meninggal, Pak Abdul meninggal, kemudian istrinya namanya Bu Sri masih hidup, kemudian anaknya 3, berarti yang nanti yang tanda tangan adalah Bu Sri yang masih hidup, kemudian anaknya 3, 1, 2, 3, jadi 4 orang itu tanda tangan. Setelah itu nanti kita Bapak Ibu silahkan membuat surat kuasa. Jadi misalnya yang di rumah, yang di Jogja ini cuma si ibu, Bu Sri misalnya, anak-anaknya di luar Jawa atau di Jakarta, maka silahkan untuk membuat surat kuasa. Jadi nanti dikuasakan salah satu orang untuk nanti kita sediakan formatnya nanti ketika terutama dalam tahap pelaksanaan nanti ya setelah IPL gubernur terbit kita akan siapkan formatnya juga. Jadi dalam surat kuasa nanti itu ada banyak hal. Jadi menunjukkan batas, kemudian menandatangani dokumen, kemudian termasuk juga nanti musyawarah, kemudian juga melepaskan hak serta menerima ganti kerugian seperti itu. Jadi nanti kita itu menyiapkan satu surat tugas, surat kuasa untuk banyak hal. Jadi nanti cukup buat satu saja, seperti itu. Jadi ahli waris, kemudian juga formatnya, kemudian kita untuk lokasi dan kakak saya nggak masalah. Jadi kalau misalnya yang penting bidang tanahnya di mana seperti itu. Saya kira itu mungkin. Oke, saya tambahkan sedikit. Kalau yang Pak Hari sebutkan tadi untuk rangkunya untuk tahapan pelaksanaan gitu Pak, untuk tahapan persiapan menikah, nanti untuk surat kuasa ahli waris seperti yang contoh ini kami sudah ada formnya, nanti tinggal diisi. Ahli warisnya kalau kami yang nanti datang di konsultasi publik untuk menandatangani berita acara, kami mohon nanti kalau yang ada sebagai surat kuasa atau kuasa ahli waris dilampirkan fotokopi KK dan KTP dari yang tanda tangan di surat kuasa atau ahli waris tersebut. Jadi selain yang datang, nanti kami juga mohon fotokopi KK dan KTP dari
yang ada di, terutama untuk yang di kuasa ahli waris itu nanti kami juga mohon dibawa sekalian. Kemudian untuk alamat Ibu Apia tidak masalah. Yang penting bidangnya ini komunikasinya sudah sesuai dengan yang berhaknya siapa. Jadi lenggahnya mungkin KTP-nya tidak di Gamping atau malah di luar Jogja sekalipun nanti tidak bermasalah. Itu Jin, kalau dari kami kayaknya itu mungkin Pak Amin ada tambahan Pak? Saya coba jawab yang Pak Jokowi tadi. Jadi kalau yang terkena hanya 20 meter tanahnya, tapi ada bangunan 2 lantai, nah itu kenanya kira-kira kalau kepotong bangunannya rubuh nggak Pak? Di tiang utamanya atau gimana? Jadi kalau biasanya yang kita pernah lakukan, tanahnya tetap di bawah 20 meter, tapi bangunannya tidak diganti full Pak. Yang terkena artinya harus dirobohkan semua karena kepotong itu. Jadi penggantiannya full, terus untuk bangunannya Pak ya, bukan tanahnya Pak. Kemudian untuk splitsingnya itu nanti kan saat pembayaran sertifikat diserahkan ke panitia, Bapak akan dikasih tanda terima. Nanti tanda terima itu untuk ngambil sertifikat Bapak yang sudah dipecah, di splitsing, jadi dipotong yang kena tahu berapa, sisanya jadi berapa, dan semuanya free Pak ya, ada biaya. Terima kasih. Di persiapan ini kita masih harus melaksanakan mekanismenya 2 kali. Ada pendataan awal, ada konsultasi publik. Jadi kalau ditanya dengan tadi salah satu contoh, kapan konsultasi publik? Karena masih ada tahapan persiapan. Itu kami setelah nanti sampai jadwal kami sampai tanggal 20 Desember ini masuk ke Sedayu sosialisasi. Nah, pada tanggal 20 untuk menjadi acara kepanjangan ya Bapak Ibu sekalian. Setelah tanggal 20 kita akan melakukan persiapan pendataan awal. Kegiatan itu diperintah oleh undang-undang. Jadi setelah sosialisasi kami akan melakukan pendataan awal, bukan memvalidasi. Kalau yang validasi tanah di BPN, kami hanya mencari benar tidak ada perubahan subjek. Umpama panjenengan itu tumbas tanahnya atas milik Pak Prawiro, jenengan belum balik nama. Nah, kami akan periksa sertifikat jenengan itu Pak Prawiro, tapi haknya ada di jenengan. Nah, kami akan mendata itu Pak. Tentunya informasinya dari pihak kelurahan setempat dan jajaran pamongnya, baik itu Pak Duko, Pak Jogoboyo ataupun mungkin RT RW. Jadi artinya waktu kami sebelum konsultasi publik, kalau Bapak panjenengan tanya kapan konsultasi publik, kami melaksanakan pendataan awal itu 30 hari, bukan kalender kerja, hari kerja. Artinya kalau kita berhitung tanggal 20 Desember itu ada libur Natal dan Tahun Baru, kemungkinan kita akan baru masuk di minggu pertama Januari pendataan awal. Dimungkinkan oleh undang-undang kami 30 hari kerja, tapi kami tidak biasa, kami tidak sampai 30 hari kerja Pak. Paling cuma 10 hari sampai 15 hari kerja. Selesai pendataan awal, kami mempersiapkan kegiatan konsultasi publik. Dan itu kami mulai lagi, nanti kami bisa disepakati, bisa dari mulai Sleman. Kalau kemarin sosialisasi kami mulai dari barat Pak, dari Kulon Progo. Besok kemungkinan bisa kami putuskan dalam tim, oh kita Sleman dulu konsultasi publik, umpamanya enggak Pak. Atau mungkin besok kita mulai di Kulon Progo. Jadi kalau hitungannya dari sekarang, jenengan bisa menunggu setelah 30 hari dari mulai selesainya pendataan awal, baru kita mungkin bertemu lagi dialog di dalam kegiatan konsultasi publik. Itu intervalnya. Nanti di tahapan pelaksanaan ada lagi Pak, tata kalahnya, interval juga nanti mungkin BPN akan menerangkan lebih detail berapa dan tata kalah waktu itu. Lalu kalau ditanya jenengan kapan tim appraisal turun,
itu setelah nanti tahapan persiapan yang keluaran akhirnya adalah keputusan gubernur pertama lokasi, itu pihak Kementerian PUPR mengajukan ke Kanwil BPN untuk dibentuk tim pelaksanaan. Baru tim pelaksanaan itu yang dipimpin Kanwil BPN membentuk Satgas A dan B untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi dulu. Hasil itu namanya daftar nominatif dijadikan kepada tim appraisal untuk mendatangi jenengan untuk mengkonfirmasi apakah ada kekurangan atau hal-hal tambahan atau memastikan tanah yang sudah oleh Satgas A dan B itu dilakukan. Jadi kalau dibilang kapan waktunya, siklusnya seperti itu kata-katanya. Jadi tanggalnya kami tidak bisa memberikan ajang gitu. Untuk yang berkaitan dengan tadi belakang sudah dijawab terkait dengan kakak Bu Artia, Bapak Ibu sekalian, panjenengan yang kami minta adalah data domisili sekarang. Letak objeknya ada di Ambar Ketawang atau di Kelurahan Ambar Ketawang. Itu nanti tolong ditunjukkan fotokopi sertifikatnya. Tapi jenengan KK dan KTP kalau tinggal di Jakarta, boten apa-apa. Jadi kami nggak minta harus sama dengan letak objek tanahnya. Kami minta data jenengan yang dalam kondisi sekarang jenengan tinggal di mana. Mau fotokopi mau KTP-nya atau KK-nya itu tolong disampaikan ke kami saat nanti kami undang di dalam konsultasi publik. Dan itu hanya fotokopi. Sertifikat, KK, KTP jangan yang asli. Kami hanya minta fotokopi tanpa dilegalisir. Itu hanya menjadi data bagi kami bahwa panjenengan telah menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah sepakat untuk ditetapkan lokasi menjadi untuk pembangunan jalan tol. Nah, terkait dengan ahli waris tadi Pak dan Bu Artia, jenengan dan putra-putra jenengan legal kedudukannya adalah ahli waris semua. Monggo mawon nanti caranya bagaimana? Kami ada surat kuasanya. Nanti undangan untuk ikut konsultasi publik akan dilampirkan Pak. Biasanya dilampirkan, tapi juga koordinasi dengan Pak Lurah. Seperti kayak hari ini kita menyebarkan undangan, lagi kan koordinasi dengan Pak Lurah 3 hari sebelum kita laksanakan. Panjenengan kita sudah dapat data itu, undangan sama lampiran blanko surat kuasa. Nah, materinya dari kami Pak. Jenengan nggak usah bawa materi. Materi kami sediakan, Kementerian PUPR bertanggung jawab menyediakan semua perihal yang dibutuhkan. Jadi panjenengan tidak kami bebankan sepeser pun untuk kegiatan ini, termasuk materi. Materinya nggak usah tempeli dulu ke sini, tanda tangan baru nanti disusuli surat kuasanya buatan apa-apa. Seperti nanti janjinya kami akan sampaikan menyusul pas setelah konsultasi publik kami kasih ke Pak Duku, Bapak Ngaten ya. Kami siap. Jadi untuk memudahkan panjenengan kan kuasa kan anak panjenengan mungkin lagi dinas di luar kota atau mungkin berada tidak di tempat. Nah, kami juga tidak memberi kesempatan untuk bisa ditandatangani yang setelah ada materinya nanti disusulkan disampaikan ke Pak Duku atau ke Pak Lurah. Nanti kami yang berkoordinasi dengan Pak Lurah untuk mengambil surat kuasa yang formatnya atau belakangnya dari kami yang kami berikan bersama saudara. Mungkin itu tambahan terkait untuk penjelasan terkait hal-hal yang dilakukan.